Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Dani Syarif. Alhamdulillah kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Di video kali ini saya akan memberikan tip cerdas atau tip jitu bagaimana kita beternak ayam kampung yang kita mulai dengan cara sederhana sistem umbaran, tetapi bisa memberikan keuntungan yang bagus buat kita. Pakan-pakan yang kita bisa berikan itu bisa memberikan ayam-ayam kesehatan, juga cepat besar, dan ketika nanti kita jual, kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari usaha peternakan ayam kampung kita. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada rekan-rekan yang selalu mendukung channel Dani Syarif ini. Saya doakan semoga rekan-rekan semua selalu barokah, mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Seperti yang saya uraikan di depan tadi, kita memelihara atau beternak ayam kampung itu harus mempunyai cara-cara sendiri. Seperti saya ini akan menguraikan cara-cara saya bagaimana peternak ayam kampung skala kecil sistem umbaran, tetapi mempunyai metode atau cara yang kalau dibilang ini menurut saya itu bisa menjadi acuan buat peternak-peternak lainnya. Saya mengambil metode 3V, yaitu pemeliharaan, pakan, juga pemasaran. Di sini akan saya uraikan satu persatu apa itu 3P yang memang saya ini formulakan atau saya kembangkan dalam pemeliharaan ayam saya agar ya dibilang bisa menjadi acuan buat saya pribadi. Yang pertama adalah pemeliharaan. Pemeliharaan di sini kita harus bisa memilih indukan atau pejantan yang bagus agar nanti bisa mendapatkan DOC atau anakan ayam yang berkualitas, yaitu nanti bisa berkesinambung agar peternakan kita tidak atau terus berlanjut. Dengan demikian perkembangan ayam-ayam kita bisa berkembang biak dengan baik. Lalu bagaimana pemeliharaan itu kita lakukan, yaitu dengan memilih indukan-indukan bagus, indukan betina bagus, jago atau pacekan yang bagus, sehingga bisa mendapatkan DOC dan anakan ayam yang bagus pula. Ketika nanti kita akan jual, itu bisa memberikan keuntungan buat ayam-ayam kita. Di sini pemeliharaan itu adalah memilih indukan dan pejantan yang bagus agar nanti bisa mendapatkan DOC atau anakan yang bagus pula. Lalu yang kedua adalah pakan. Pakan di sini kita harus mengkhususkan pakan-pakan apa saja yang kita harus berikan buat ayam-ayam kita.
Misalkan DOC itu pakannya harus kita khususkan. Kalau saya pribadi menggunakan pakan pabrikan 511 untuk DOC, dan untuk anakan ayam yang sudah agak besar itu biasanya saya menggunakan pakan pabrikan juga, tetapi yang agak murahan, dan juga bisa menggunakan pakan tambahan. Di sini kita bisa menggunakan nasi-nasi limbah rumah tangga, roti-roti BS, ataupun sayuran-sayuran hijau yang memang sangat dibutuhkan untuk perkembangan anakan ayam, sehingga ayam kita cepat besar dan ayam-ayam menjadi sehat, sehingga dalam perkembangannya ayam-ayam bisa cepat besar, sehat, dan ketika akan dijual nanti kita bisa mendapatkan atau meraih keuntungan dari hasil peternakan kita. Jadi ada keseimbangan antara pemeliharaan, pakan, juga keuntungan nanti ketika dijual. Lalu cara yang ketiga adalah pemasaran. Pemasaran di sini kita beternak ayam kampung, kita harus menjual ayam-ayam kita. Karena kalau kita memelihara ayam tetapi tidak kita jual juga akan merugikan kita, karena buat apa ayam-ayam banyak tapi kalau kita tidak jual. Di sini kita bisa menjual secara satuan dengan harga yang mungkin naik turun, ataupun kalau memang kita kreatif itu kita bisa menggunakan media sosial, jasa online, ataupun cara-cara lainnya agar ayam-ayam kita bisa dijual dan bisa menjaga kesinambungan atau kelanjutan peternakan ayam kita, karena pengeluaran dari pemeliharaan ayam-ayam kita maupun pembelian pakan baik pakan pabrikan maupun pakan lainnya itu memerlukan biaya. Jadi di sini kita harus menjual ayam-ayam kita dengan pemasaran yang ada, atau biasanya kalau saya itu sudah ada pembeli yang datang ke tempat saya, mereka tahu dari tetangga saya kalau saya ini menjual ayam, dan mereka bisa menghubungi saya dengan nomor HP saya ataupun datang langsung ke tempat saya dengan melihat sendiri ayam-ayam yang akan mereka beli. Jadi pembeli itu akan merasa puas dengan datang sendiri ke tempat saya. Tapi kalau misalkan kita melalui online itu kita bisa membuat list atau daftar harga ayam yang bisa kita masukkan ke jasa online tadi. Dari 3 cara atau metode yang saya gunakan ini, saya sudah bisa mengembangbiakan peternakan ayam saya. Ya mulainya dari 1 ekor, sekarang sudah mulai banyak. Jadi antara pemeliharaan, pembelian pakan ataupun pemasaran dengan berhubungan dengan pembeli itu kita harus sinambungkan. Jadi peternakan ayam kita bisa berkembang biak dan kita bisa eksis dalam peternakan ayam kita, dan tidak perlu takut karena usaha ayam kampung atau unggas itu adalah konsumsi masyarakat kita di dunia maupun ya di negara kita ataupun di sekitar kita, karena setiap hari orang pasti makan daging ayam
ataupun memerlukan telur ayam, karena ini adalah kebutuhan atau konsumsi buat kita sehari-hari. Telurnya mengandung banyak vitamin, protein, juga daging-daging ayam juga banyak mengandung vitamin ataupun zat-zat lain yang diperlukan tubuh kita. Jadi kita tidak perlu takut dalam usaha ternak ayam kampung, tetapi itu harus kita pelajari, dan kita harus tahu cara mengembang biakan peternakan ayam kampung, baik itu skala rumahan, sistem umbaran, sistem intensif, sistem semi intensif maupun semi umbaran. Itu kita harus mempelajarinya agar usaha ayam kita bisa berkembang biak dengan baik dan ayam-ayam kita bisa cepat besar dan pembeli-pembeli bisa datang ke tempat kita, baik membeli DOC, telur-telur maupun ayam-ayam yang memang siap untuk kita jual. Oke rekan-rekan semua, ringkasan dari video ini adalah bagaimana kita beternak ayam kampung itu bisa berhasil walaupun kita minim dalam pengetahuan, tapi dengan kita banyak belajar dan bisa mempraktekannya, kita bisa sukses walaupun dengan cara sistem umbaran seperti saya ini, karena saya menggunakan metode 3P, yaitu pemeliharaan pakan yang baik dan cocok buat ayam-ayam kita, juga untuk menekan kos dari pembelian pakan dan juga pemasaran, yaitu kita bisa menjual ayam-ayam kita yang memang kita sudah siap untuk dijual dengan pembeli-pembeli, baik pembeli yang datang langsung ke tempat kita maupun pesan melalui media sosial ataupun jasa online lainnya. Oke rekan-rekan semua, mungkin ini adalah cara atau tips saya dalam mengembangkan peternakan ayam kampung saya. Ya walaupun sangat sederhana, tetapi sampai saat ini sudah banyak memberikan keuntungan ataupun perkembangan yang sangat luar biasa. Itu menurut saya, karena memang ini adalah pengalaman saya pribadi. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang mau memulai peternakan ayam kampung, entah baik dengan sistem umbaran maupun dengan sistem lainnya, dengan skala kecil maupun skala besar. Semoga ini bisa menjadi acuan dan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Khususnya buat saya pribadi, ini adalah sharing pengalaman saya kepada rekan-rekan semua. Oke rekan-rekan semua, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa memberikan like, komen, dan subscribe-nya, juga dukungannya untuk channel saya, agar channel saya bisa berkembang dan peternakan ayam kampung saya bisa selalu eksis dalam memberikan edukasi peternakan ayam kampung, dan juga ayam-ayam saya bisa go internasional ataupun bisa dinikmati oleh orang-orang banyak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.